まあね。でも周りに味方が何人いようと、死ぬ時は一人だよ。君は自他を過小評価した材料でしか組み立てができない。少し未来の強くなった自分を想像できない。君の奥の手のせいかな。死んで勝つと死んでも勝つは全然違うよ。めぐみ、本気でやれ。もっと欲張れ。Kita itu sering cari aman dengan menyesuaikan status atau pencapaian kita terhadap orang lain. Benar atau salah, itu bukan prioritas utama dari penyesuaian itu sendiri. Tapi yang jelas, kita membutuhkan pengakuan dari apa yang telah kita sesuaikan. Karena standar hidup di zaman ini adalah apa yang terlihat oleh banyak orang dan itu diakui. Udah bukan lagi apa yang berkualitas. Kuliah yang diberikan oleh si tampan Gojo Satoru kepada muridnya, Megumi Fushiguro, ini sangat relevan di zaman sekarang, di mana saat kita mulai mencapai kedewasaan, kita cenderung menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi di sekitar kita, baik di lingkungan fisik maupun di dunia maya. Melihat berbagai macam kesuksesan dan keberhasilan yang orang lain tunjukkan ke publik, itu memicu diri kita untuk mulai berpikir hal-hal seperti itu adalah sebuah standar yang ditetapkan oleh orang-orang sebagai sesuatu yang harus terjadi di hidup kita, dan kita menganggap sebagai sebuah pencapaian penting agar bisa dapat pengakuan dari orang lain. Kita cenderung mengukur pencapaian diri kita terhadap apa yang orang lain capai dan menjadikan sebuah standar hidup yang sebetulnya nggak bisa dibilang salah. Hanya aja itu akan menyiksa diri kita sendiri jika ternyata kita nggak mampu untuk mencapai itu. Dan akhirnya secara perlahan kita mulai lelah dengan ketidakmajuan diri kita sendiri dan mulai menyalahkan orang lain atau bahkan menyalahkan diri sendiri. Saat itu terjadi, kita mulai menuntut diri kita secara berlebihan. Perlahan kita akan mengabaikan potensi diri dan memprioritaskan hal yang bisa diakui banyak orang. Kita udah mulai nggak peduli apakah kita bahagia atau enggak, karena prinsip kita udah berubah dari kebahagiaan ke pengakuan. Masa kecil adalah masa di mana kita sering membayangkan diri kita menjadi sesuatu yang kita mau. Apapun itu, nggak ada yang nggak mungkin jika imajinasi kita sedang bekerja pada saat itu. Meskipun kita ditertawakan oleh orang dewasa sekalipun, tingkat percaya diri kita nggak akan berubah. Hal-hal kecil seperti itulah yang membuat hidup kita nggak memiliki beban yang berat dalam mencapai tujuan. Meskipun imajinasi kita untuk menjadi apa yang kita mau hanya 1% akan terwujud, atau mungkin 0%, tapi itu nggak masalah, namanya juga anak kecil. Saat kita membayangkan diri kita di masa depan telah menjadi apa yang kita inginkan, sensasi itu akan memprovokasi diri kita untuk terus melakukan hal-hal yang menurut kita adalah langkah yang benar untuk menuju masa depan itu. Dengan sendirinya kita akan tahu apa aja yang perlu kita lakukan untuk mencapai itu, tanpa memperhatikan hal yang menurut kita itu nggak penting. Saat kita beranjak dewasa, kita cenderung akan melupakan hal ini dengan alasan bahwa realita kehidupan itu harus mengikuti logika berpikir secara umum. Ya, itu nggak salah, tapi kebahagiaan itu sering nggak logis secara kasat mata. Kita sering ngelihat orang miskin yang tertawa lepas, sedangkan orang yang kaya banyak stres dengan beban hidup yang berat. Apakah itu logis? Tapi kalau kita telusurin, pasti kita akan menemukan penyebabnya secara logis. Masuk akal atau enggak? Hidup seseorang itu tetap butuh hasrat untuk bahagia sesuai potensinya masing-masing. Hasrat untuk mencapai sesuatu itu nggak akan pernah berhenti sampai kita terdistraksi oleh faktor lain. Sebut aja paradigma keberhasilan, yang disepakati banyak orang secara umum. Paradigma itu akan mengubah jalan yang udah kita buat. Secara perlahan, kita akan menyesuaikan diri dengan paradigma itu dan mengamburkan bayangan masa depan yang udah kita buat sejak awal. Pada akhirnya, kita akan melihat orang lain berhasil di jalannya masing-masing. Keberhasilan mereka belum tentu akan menyeret kita untuk mengikuti keberhasilannya, hanya karena kita mengikuti standar kehidupan mereka. Bisa jadi mereka nggak ngelihat kita sama sekali. Dan kita sadar bahwa
kita udah membuang potensi yang kita miliki hanya untuk beradaptasi di jalan orang lain. Udah saatnya kita harus kembali ke koridor di mana seharusnya kita berada. Dan disitulah kita harus menyesuaikan diri dengan potensi yang kita punya. Biarkan kita menjadi seorang ahli di jalan kita sendiri, meskipun menjadi seorang minoritas. Karena minoritas itu sendiri adalah pencetus yang akan menciptakan mayoritas saat minoritas itu diikuti banyak orang.